Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah bersedia untuk menghadiri kegiatan konseling yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, teman-teman, berhubung di sini kita belum saling kenal ya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan nama serta asalnya dari mana. Dimulai saya terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Sarah Rotitul Aulia, asal saya dari Batang. Silakan untuk teman-teman yang lain. Baik, sekarang saya perkenalkan, nama saya Husain Rizky Zaidan, asal dari Semarang. Salam kenal Mas Husain, silakan yang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridin Iqbal dari Pekalongan. Salam kenal Mas Bahar. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswarana, asal saya dari Semarang. Salam kenal Mas Isfa. Ya, perkenalkan, nama saya Ayub Mufaidin, asal dari Grobogan. Oke. Kita sudah kenal semua ya, dari Mas Ayub, Mas Husain, Mas Bahar, serta Mas Isfa. Nah, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sepertinya dari teman-teman ini agak sedikit tegang ya. Bagaimana jika kita itu melakukan ice breaking terlebih dahulu, agar kita itu bisa lebih semangat untuk menjalankan kegiatan konseling pada siang hari ini. Siapa yang ingin memandu ice breakingnya? Siapa? Silakan. Bahar atau Mas? Saya ya Mbak. Saya Bu. Ada satu ice breaking ya. Ini biar teman-teman pada semangat juga. Jadi gamenya itu jangan berpacu pada jangan berfokus pada jari, tapi pada pola kalimatnya ya. Kalau ini apel, kalau yang ini apel, kalau itu upil. Ya, udah paham ya? Nah, sekarang kalau itu Upil. Upil. kalau ini Apel. nah, Apel. kalau itu Apel. kalau itu Upil. Apel. ya dirasa cukup Mbak, karena teman-teman sudah fokus, sudah semangat lagi. Udah pada semangat ya, udah pada melakukan ice breaking tadi yang dipandu oleh Mas Ayub. Oke, selanjutnya itu teman-teman itu di sini udah tahu belum kita itu di sini akan melakukan kegiatan apa? Yang udah tahu kita akan melakukan kegiatan apa? Belum tahu nggak? Di sini tuh kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah konseling kelompok. Dari teman-teman udah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum tahu Mbak, itu apa itu konseling kelompok? Oke, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit ya terkait dengan Belum. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu bentuk bantuan untuk memecahkan masalah di dalam suatu forum atau forum kelompok ini yang akan kita laksanakan ini ya. Paham teman-teman? Paham. Oke. Nah, dalam konseling ini itu ada beberapa asas yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Yaitu ada beberapa asas
Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang keempat ada asas kegiatan, yang kelima ada asas kemandirian, serta yang keenam itu asas kekinian. Nah, dari beberapa asas itu sangat perlu diperhatikan ya oleh teman-teman semua mengenai konseling kelompok. Nah, seperti asas kerahasiaan itu bertujuan agar permasalahan yang kita bahas ini jangan sampai didengar oleh pihak luar, cukup kita saja yang tahu gitu. Nah, terus asas kesukarelaan itu teman-teman melakukan kegiatan ini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Lalu yang asas keterbukaan itu teman-teman dapat terbuka dalam menceritakan segala permasalahannya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan asas-asas yang lain juga sama. Jadi sangat penting ya asas-asas ini itu untuk dipahami oleh teman-teman semua sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok. Sampai di sini paham ya teman-teman? Paham, alhamdulillah. Nah baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita tentukan terlebih dahulu waktu yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini. Nah bagaimana teman-teman, kita mau menyepakati berapa menit? Mungkin sekitar 40 menitan boleh. Ya aja. Oke, jadi 40 menit ya teman-teman, sepakat semuanya? Sepaket, Mbak. Sepakat. Oke, kita sepakati 40 menit itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan kegiatan konseling kelompok ini. Gitu. Itu kita masuk ke dalam tahap pembahasan. Nah, di sini itu akan dibahas mengenai pembahasan masalah ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bertanya apa saja permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman semua ini. Oke, mungkin dari siapa dulu yang ingin mengungkapkan permasalahannya terlebih dahulu? Mas Husen atau Mas Ayub, Bahar atau Mas Iswa? Oke, silakan Mas Husen. Baik, Mbak. Terima kasih. Begini Mbak, permasalahan saya itu tentang circle pertemanan saya, persahabatan saya itu Mbak. Itu saya dengan teman saya itu sering beradu argumen ya, beda masalah, terus sering bertikai gitu Mbak. Padahal dulu waktu kecil sering-sering main-main bareng gitu Mbak. Sekarang ya begitu agak melenceng gitu. Jadi permasalahan Mas Busan itu mengenai sama sahabatnya gitu ya Mas. Oke. Selanjutnya mungkin dari Mas Isfa, permasalahannya bisa disampaikan? Baik Mbak, kalau permasalahan saya itu dengan bapak saya sendiri, orang tua saya sendiri, itu kan saya sendiri pengennya kuliah, tapi bapak saya nyuruh kerja karena masalah ekonomi gitu Mbak. Jadi di sini permasalahannya Mas Isfa itu tentang keluarga ya, dan terlebih kepada ayahnya gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mas Bahar mungkin permasalahannya bisa disampaikan. Baik, kalau saya sendiri permasalahannya sama itu Mbak, tentang teman saya sendiri. Bahwasanya saya dengan teman saya ini jarang sekali yang namanya ngobrol ya. Nah, dari situ akibatnya apa? Akibatnya saling salah paham, terus miskomunikasi seringnya gitu Mbak. Jadinya ya akan menimbulkan masalah, akar masalah baru. Padahal niat saya itu A, tetapi teman saya itu berniat B ataupun C, malahan malah melampaui batas pemikiran saya itu sendiri. Makanya ini menjadi permasalahan saya sendiri sama teman-teman gitu. Jadi di sini permasalahan Mas Bahar itu tentang teman-temannya itu ya Mas. Selanjutnya mungkin
dari Mas Ayub, permasalahannya bisa disampaikan? Ya, baik Mbak, terima kasih. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa Mas. Jadi permasalahan saya itu kaitannya dengan pacar saya sendiri, Mbak. Jadi pacar saya itu posesif gitu loh. Kayak semisal saya tidak boleh berteman dengan lawan jenis selain dia gitu kan, harus bareng-bareng sama dia terus gitu. Intinya posesif sama overprotective gitu, Mbak. Baik, jadi permasalahan Mas Ayub itu mengenai sama pacarnya ya. Pacar Mas Ayub itu yang cenderung posesif sama Mas Ayub gitu. Oke, dari teman-teman semua ini kan sudah menceritakan tentang permasalahannya masing-masing ya. Di sini mungkin permasalahan siapa dulu nih yang mau kita bahas bersama-sama? Saya izin berpendapat, Mbak. Ya, silakan. Kalau saya lebih memilih ke permasalahannya Mas Husen, itu kaitannya dengan pertemanan, itu kan penting kan, antara kayak semisal individu itu harus berteman dengan orang lain, harus saling akur, tidak ada pertengkaran atau permasalahan, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi Mas Ayub memilih untuk Mas Husen ya, permasalahannya Mas Husen untuk dibahas lebih lanjut seperti itu. Jadi Mas Bahar sama Mas Iswa, Mas Husen, siapa ingin? Saya afirmasi ke Mas Ayub, soalnya memang yang dipermasalahkan dari Mas Husen Rizky itu sendiri memang cukup berat ya bagi dirinya sendiri. Bahwasanya pertemanannya itu agak kurang baik di antara Mas Husen sendiri dengan temannya. Kalau ini kelamaan dibiarkan pada diri Mas Husen itu sendiri, mungkin akan tertekan gitu enggak. Mungkin jadi saya afirmasi ke Mas Ayub untuk bisa membahas permasalahannya Mas Husen gitu. Oke, dari Mas Bahar juga berpendapat ya sama Mas Ayub untuk membahas mengenai permasalahan Mas Husen tentang pertemanan atau persahabatan di antara Mas Husen dan temannya. Oke, Mas Iswa bagaimana? Apakah juga memilih Mas Husen atau memilih siapa? Ya, kalau saya mungkin dari masalahnya Mas Husen ya, itu kan dari masalahnya kan tentang pertemanan. Terus itu masalahnya juga hampir sama dengan Mas Bahar. Jadi mungkin bisa melengkapi jawaban mereka berdua gitu loh, Mbak. Bisa membantu masalah mereka berdua dalam pertemanan ini. Gitu, Mbak. Oke, dari sini berarti Mas Ayub, Mas Bahar, serta Mas Isfa itu memilih untuk permasalahan Mas Husen untuk dibahas lebih lanjut ya. Dari Mas Husen sendiri, apakah siap untuk menjelaskan permasalahannya lebih lanjut, bagaimana permasalahan dengan temannya, gimana gitu? Ya boleh Mbak, saya dulu nggak apa-apa. Ya, silakan Mas Husen bisa menjelaskan lebih detail gimana permasalahannya sama temennya. Jangan dulu ya Mbak. Gimana? Menjelaskan dulu tentang permasalahannya. Iya, jelaskan dulu permasalahannya sama temennya itu kayak gimana gitu. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Mas Husen. Gini Mas, teman-teman, Mbak, permasalahan saya itu tentang teman saya, tetangga saya itu Mbak. Dulu itu permasalahannya sampai sekarang belum selesai sih. Itu terletak pada watak seseorang, wataknya teman saya yang suka yang suka marah gitu, yang suka lesu gitu Pak. Ya, dulu itu pernah bermain bola. Nah, bermain bola sama teman-teman bareng-bareng. Nah, salah satu teman itu ya
teman saya yang namanya Faisal. Nah, itu diguyoni jadinya nesu ya gitulah Mbak. Sampai sekarang belum masih marah gitu. Jadi permasalahannya Mas Dusan itu terkait dengan apa namanya, temannya yang pernah dekat tetapi sekarang sudah tidak dekat lagi karena permasalahan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dusan gitu ya. Terus dari tanggapan teman-teman nih, bagaimana terkait permasalahan Mas Dusan? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat atau memberikan solusi? Saya Mbak, mungkin Mbak. Iya, kalau menurut saya permasalahannya Mas Dusan itu sendiri, apakah dari Mas Dusan sendiri sudah bersikap baik untuk memaafkan ataupun memberi bukan maaf ya, artinya kan sudah mengguyoni Mas Faisal lah ya, tetangganya, temennya itu. Jadi mungkin ada etik, sudah ada etik dalam Mas Dusan sendiri untuk minta maaf kepada Mas Faisal, karena tentunya mungkin dengan maaf tersebut tadinya berganti pikiran, berubah pikiran gitu. Artinya yang tadinya nesu ataupun jengkel kepada Mas Dusan bisa menjadi baik ataupun menjadi lebih akrab lagi pertemanannya di antara Mas Dusan dan Mas Faisal itu sendiri. Mungkin gitu. Ya paham, siap. Oke, mungkin dari tanggapan teman-teman yang lain ingin memberikan solusi atau tanggapan yang lainnya terkait permasalahan dari Mas Dusan. Saya izin. Jadi untuk permasalahannya Mas Husen, mungkin antara Mas Husen dengan Mas Faisal itu harus salah satu ada yang mengurangi rasa egoisnya. Nah, rasa egois adanya permasalahan itu dan sampai sekarang bisa dikatakan masih renggang itu karena dari Mas Husen atau dari Mas Faisalnya itu memiliki sikap egoisme yang tinggi. Nah, saran saya meskipun contoh semisal Mas Husen itu tidak merasa bersalah, Mas Husen harus bersikap dewasa, di mana Mas Husen mencoba untuk meminta maaf terlebih dahulu, meskipun pada dasarnya yang salah itu Mas Faisal. Tetapi jika Mas Husen tidak menurunkan ego untuk meminta maaf terlebih dahulu, maka permasalahan pasti akan tetap berlanjut, Mas. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, gimana tanggapan dari Mas Dusan sendiri? Mas paham, berarti permasalahannya ini ego masing-masing ya Mas, gitu. Cukup Pak, Mbak, saran dari teman-teman itu sudah mewakilkan semua. Oke, jadi itu ya tanggapan dari teman-teman serta solusi yang diberikan oleh teman-teman untuk permasalahan yang dihadapi oleh Mas Dusan sendiri. Nah, dalam konseling ini itu juga terdapat suatu teknik ya teman-teman. Ini itu ada teknik yang disebut dengan teknik kursi kosong. Nah, dari teman-teman ini ada yang tahu nggak teknik kursi kosong itu apa? Tidak tahu, Mbak. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya terkait teknik kursi kosong ini. Jadi teknik kursi kosong itu merupakan suatu teknik permainan peran di mana teman-teman itu memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain yang dibayangkan duduk atau berada di kursi kosong gitu. Paham ya dari sini teknik kursi kosong itu gimana? Nah dari teman-teman di sini kan tadi sudah memahami ya mengenai permasalahan dari Mas Dusan. Jadi di sini mungkin dari pihak Mas Dusannya sendiri bisa menerapkan secara langsung untuk mencoba mempraktekkan teknik kursi kosong ini. Gimana dari Mas Dusan, siap untuk mempraktekkan teknik kursi kosong ini? Teknik kursi kosong ini memberikan unek-unek dari saya sendiri berarti Mbak.
Ya benar. Jadi unek-uneknya Mas Husen tuh gitu. eh, Salah orang depan gitu. jadi seakan-akan di kursi kosong itu ada orang, seakan-akan ini, tapi kan nggak ada orang kan, aslinya nggak ada orang. Di kursi kosong ini ibaratkan si Mas, siapa tadi, Mas Faisal ya, ibaratkan di depan itu ada Mas Faisal, terus Mas Husen itu mengungkapkan segala unek-unek Mas Husen itu terkait permasalahan yang dihadapi oleh Mas Husen, dan Mas Husen itu bisa mengeluarkan semua yang apa yang dipikirkan oleh Mas Husen itu kepada Mas Faisal, seperti itu. Mungkin bisa langsung dipraktekkan oleh Mas Husen. Mas, ini Mas Faisal. Faisal, kamu itu kenapa kok sering marah, sering nesu, ya sering jengkel lah. Padahal saya itu tidak pernah melakukan kesalahan sama Anda. Dan saya itu sering baik sama Anda, tapi kok kenapa saya sering dimarahi, dinesuni, padahal saya itu nggak pernah melakukan apa-apa. Kemarin itu kejadian itu guyon, bercanda gitu Mas. Kok kenapa Anda Mas Faisal memarahi saya gitu Mbak? Ya oke, itu dari segi Mas Husen ya. Sekarang Mas Husen ibaratkan Mas Husen itu seakan-akan menjadi Mas Faisal, jadi kayak tukar peran gitu loh. Jadi gitu. Jadi itu bales gitu. Kalau Mas Husen jadi Mas Faisal itu bakal ngomong apa kalau Mas Husen ngomong gitu? Oh iya Pak. Sebelumnya kedengaran nggak Pak suara saya? Dengaran Mas? Gini Sen, kamu itu jangan begitu. Tahulah saya sendiri orangnya kayak gimana, gampang marah, gampang nesu, gampang ya jangan begitulah. Kalau bercanda itu sewajarnya saja. Kalau kamu sama teman-teman tidak melakukan bercanda seperti itu, saya tidak akan marah. Kurang lebihnya begitu Mbak. Oke. Jadi apa yang dirasakan oleh Mas Husen sendiri setelah berperan menjadi Mas Faisal itu? Perasaannya ya sedikit lega lah Mbak. Setidaknya sudah mengeluarkan isi hati saya untuk Mas Faisal. Oke. Kalau menurut teman-teman sendiri itu gimana terkait yang barusan dipraktekkan oleh Mas Husen ini? Izin menanggapi ya Mbak. Apa yang dilakukan Mas Husen itu merupakan langkah yang baik untuk membentuk pertemanan yang baik lagi dengan Mas Faisal. Jadi Mas Husen kan sudah, intinya dalam teknik ini Mas Husen sudah mengungkapkan perasaan Mas Husen, mengungkapkan unek-unek Mas Husen, dan ketika Mas Husen nanti akan berbicara langsung dengan Mas Faisal, mungkin bisa dipraktekkan apa yang telah dilakukan pada konseling kelompok kali ini. Oke, jadi gitu ya tanggapan dari beberapa teman-teman terkait teknik kursi kosong yang telah diterapkan oleh Mas Husen sendiri. Nah, teman-teman kan udah tahu ya mengenai teknik kursi kosong ini. Nah, mungkin dari teman-teman juga bisa menerapkan teknik ini untuk memecahkan permasalahannya, agar kita itu bisa melihat dari dua sisi, bukan hanya dari sisi diri kita sendiri, tetapi juga dari orang lain, gitu ya. Nah, dari teknik kursi kosong ini yang tadi telah dipraktekkan sama Mas Husen, bagaimana kesan dan pesan oleh teman-teman semua terkait teknik kursi kosong ini? Saya mungkin ya Mbak, untuk pesan dulu ya, pesan saya untuk kepada Mas Husen sendiri dan teman-teman yang lain ya, mengenai teknik kursi kosong itu sendiri memang bagus. Misalkan masih ada masalah, cobalah menjadi dua sisi, antara sisi kita sendiri dan orang lain gitu. Untuk
kesannya memang sangat bagus sih. Tapi kalau di teknik konseling mengenai teknik kursi kosong itu sendiri kan memang baik sekali Mbak. Kalau bisa diterapkan dengan maksimal itu oleh si konseling tersebut, mungkin gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain ingin memberikan pesan dan pesan terkait teknik kursi kosong ini. Ayub? Ya, saya izin memberikan tanggapan mengenai pesan dan kesan adanya konseling kelompok kali ini. Nah, pesan saya itu kaitannya dengan permasalahan Mas Husein, di mana Mas Husein itu yang pertama itu harus menurunkan ego dari Mas Husein itu sendiri supaya permasalahan Mas Husein dengan Mas Faisal itu cepat terselesaikan. Nah, yang kesannya penerapan teknik kursi kosong ini juga dapat berjalan maksimal ketika dari diri konseli sendiri dapat menerapkan teknik ini dengan baik. Mungkin seperti itu Mbak. Ya, terima kasih. Mungkin dari Mas Husein sendiri yang selaku orang yang mempraktekkan. Jadi menurut saya pesan saya dari teknik kursi kosong ini cukup efektif lah untuk meredakan suatu masalah seseorang itu, Pak. Jadi permasalahan itu dikeluarkan dari salah satu klien untuk memberikan unek-unek dari apa yang dimasalahkan, ada problem yang dari diri klien tersebut. Begitu, Mbak. Cukup segitu saja. Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman kan sudah tahu ya kesan dan pesan dalam teknik ini yang seperti yang diungkapkan oleh teman-teman semua. Nah, mungkin dari teman-teman juga ketika memiliki suatu masalah, teknik tersebut itu bisa digunakan ya, atau langsung menghubungi konselor atau saya selaku konselor untuk melakukan konseling seperti seperti yang sudah dipraktekkan oleh Mas Husein tadi, bisa dipraktekkan kepada diri sendiri seperti itu. Nah, pokoknya itu jangan sungkan-sungkan untuk bercerita. Jika tidak ada yang mendengarkan cerita teman-teman bisa menghubungi saya untuk melakukan konseling seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya bisa kita jadwalkan di kemudian hari ya, teman-teman. Berhubung ini Mas Ishfa mungkin sedang terkendala sinyal ya. Di sini kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mungkin cukup ya kegiatan konseling kita pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang berkenan hadir. Semoga apa yang kita laksanakan tadi itu dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.